Shalom. Perkenalkan, nama saya Septiani Martiastotu dan biasanya akrab disapa dengan sebutan Septi. Saya adalah mahasiswa semester 5 yang bersekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Asal gereja saya yaitu Gereja Gemit Jemaat Sonhala Niki-Niki. Nah, di sini pada kesempatan ini juga saya akan membahas mengenai sebuah topik penting yang dimana yaitu keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Ini adalah salah satu syarat untuk saya memenuhi mata kuliah ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya maupun untuk teman-teman semua yang akan menonton. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu keterampilan dalam berbicara. Keterampilan dalam berbicara adalah memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain ataupun apa yang kita bicarakan. Nah, di sini salah satu kuncinya yaitu kita harus berbicara dengan vokal yang jelas, kita mengucapkan sesuatu yang jelas dan dapat dimengerti oleh diri kita maupun oleh orang lain yang akan mendengarkan. Nah, selain itu juga peristiwa komunikasi adalah peristiwa yang dimana kita dapat bertukar pikiran atau bertukar pendapat dengan orang lain. Nah, di sini memiliki nilai positif yang dimana kita dapat memberi dan kita juga dapat menerima informasi dari berbagai pihak dan juga pihak yang berasal dari kita. Dalam berbicara, kita sebisa mungkin menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh orang lain. Tetapi bisa juga kita menggunakan bahasa-bahasa tinggi, tetapi hal itu harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Misalnya, kita berbicara kepada anak SD, kita harus berbicara menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak-anak SD. Kemudian, jika kita berbicara dengan orang yang dewasa, kita harus menyesuaikan dengan konteks bahasa atau kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang dewasa. Nah, yang penting juga pada saat kita berbicara dengan orang yang mungkin memiliki pendidikan tinggi, kita juga dapat sesuaikan bahasa yang kita keluarkan untuk mereka pahami dan mengerti maksud dan tujuan kita dalam memberikan informasi. Untuk menjadi seorang pembicara yang baik, tentunya kita harus mempunyai data-data atau kita harus mempunyai informasi-informasi penting terkait dengan topik yang akan kita bicarakan. Nah, bagaimana caranya kita mencari informasi-informasi tersebut? Yang pertama, mungkin saja kita dapat mencarinya di media sosial karena media pada saat ini sudah semakin berkembang dan juga memudahkan kita untuk mencari semua informasi yang ada di dunia ini. Kemudian, kita juga bisa melakukan wawancara atau kita menanyakan langsung terhadap orang yang mungkin dia melakukan peristiwa tersebut. Jadi itu juga sangat mendukung kita. Selain kita mencari di media, kita juga bisa turun langsung berbicara kepada orang yang mungkin dia berada dalam keadaan tersebut atau dia yang mau kita bahas. Jadi itu sangat penting untuk itu. Nah, saat ini juga kita akan membahas mengenai teori komunikasi yang dikemukakan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Jadi, Aristoteles dia menekankan 3 hal penting. Yang pertama itu logos, yang kemudian itu ethos, dan ketiga itu pathos, yang dimana logos adalah data atau fakta dan juga informasi. Sedangkan ethos adalah apa yang kita katakan itu bernilai. Dan yang ketiga, pathos adalah bagaimana cara kita membawakan komunikasi mengenai data yang telah kita dapat, kemudian data itu bernilai, jadi kita mengembangkannya untuk membawa sebuah komunikasi yang sangat penting. Jadi, data itu dia berbicara mengenai sesuatu hal yang dimana memiliki makna yang tersembunyi di balik data itu. Kemudian informasi adalah hasil dari data, kumpulan data-data. Seorang
pembicara harus bisa merubah sebuah data menjadi sebuah informasi yang bermakna atau bernilai positif. Kemudian, untuk menjadi seorang pembicara yang baik, maka harus ada data-data yang valid. Jadi, kita tidak saja sekedar berbicara, tetapi pembicaraan kita itu dapat didukung dengan data-data yang ada. Jadi kemudian selain itu juga seorang pembicara harus terbiasa membaca buku. Nah, buku ini menjadi sebuah nilai penting juga, di mana kata-kata kita itu dapat terarah, dapat tersusun, dan dapat dimengerti seperti kata-kata di dalam buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan manajemen konflik dan juga Yakobus 1 ayatnya yang ke-20. Di sini saya akan membacakan Yakobus 1 ayatnya yang ke-20 yang berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi, ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa ada sebuah konflik yang terjadi. Jadi, jika kita manusia memiliki amarah yang menggebu-gebu, maka kita tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sebisa mungkin dapat mengontrol diri kita. Kita harus bersikap lebih sabar lagi. Kita harus bisa mengontrol emosi kita agar kita bisa menjadi pembawa damai bagi banyak orang. Kita bisa menjadi cerminan yang baik untuk orang lain, yang dimana kita membawa kedamaian yang berasal dari Tuhan. Sekian dari video saya, kiranya video ini dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dadah, shalom.